Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. dosa wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Selamat datang kami ucapkan kepada Anda para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali rasanya bisa berjumpa Anda kembali. Senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali tentunya di dalam live interaktif kesayangan kita, yaitu live interaktif Fatwa TV dengan tema Menjaga Iman, yang diampuh langsung oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu, mendengarkan nasihat sekaligus jawaban dari pertanyaan yang tengah masuk dan yang akan masuk bersama guru kita tentunya, yaitu yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah Ta'ala, yang saat ini kita telah terhubung bersama beliau. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Hari ini Alhamdulillah, gimana kabar antum? Alhamdulillah Ustadz, selama antum dalam keadaan sehat walafiat, tentunya kita semua akan seperti demikian juga Ustadz, insya Allah Ustadz. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Wafikum barakallahu Ustadz. Bagaimana puasa antum Ustadz pada hari ini Ustadz? Alhamdulillah, aman. Alhamdulillah lancar Ustadz. Walaupun di siang-siang seperti ini tidak mematahkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Betul demikian Ustadz ya? Ya, harus begitu. Harus begitu Ustadz, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Oleh karena itu berarti antum udah siap nih Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari para pemirsa sekalian Ustadz. Bismillah. Bismillah insya Allah Ustadz ya. Semoga Allah berikan kemudahan Ustadz, dan semoga Allah senantiasa menjaga antum dan kita semua baik dimanapun kita berada Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Amin. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat sekaligus siap untuk menjawab pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Oleh karena itu manfaatkanlah waktu 1 jam kita ke depan dan jangan disia-siakan. Dan kami informasikan kepada Anda, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, Anda dapat menghubungi kami melalui layanan telepon satelit di nomor 0331 544 6087, atau Anda dapat menghubungi kami melalui layanan telepon WhatsApp di nomor 0821 7000 6087. Kami tunggu pertanyaannya. Dan seperti biasa, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, marilah kita dengarkan bersama nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Fatwa TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Pemirsa Fatwa TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah ini adalah hari ke-11 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Artinya kita telah melewati 10 pertama. Dan ketahuilah bahwasanya para ulama kita mengatakan bahwasanya 10 kedua itu lebih afdal daripada 10 pertama. Dan 10 terakhir ya tentu disepakati lebih mulia daripada 20 hari pertama. Artinya semakin berkurang
bulan suci Ramadan, ya, semakin berkurang hari-harinya maka semakin besar keutamaannya. Maka tentunya bagi ya siapapun yang alhamdulillah masih bersemangat ya, sejak awal tetap dijaga ya semangatnya, ibadahnya ya bahkan ditingkatkan. Adapun yang sudah merasa mulai futur, mulai lemah, maka perbanyak istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan ketahuilah bahwasanya ayyam ma'dudat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ramadan itu hanya hari-hari yang sedikit ya. Dan tidak terasa kita akan memasuki 10 terakhir dan akan meninggalkan bulan suci Ramadan jika Allah panjangkan umur kita. Maka mari kita untuk terus ya bersemangat meningkatkan ibadah kita, terutama ibadah puasa kita jaga dari semua perusak dan pengurang nilai pahala, dari ya melihat yang haram, mendengar yang haram, berkata yang haram, dan juga tentunya kita berusaha untuk melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih bersama imam sampai selesai, berdoa, beristighfar di waktu sahur, juga memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah, dan semua pintu-pintu kebaikan kita berusaha untuk perbanyak di bulan suci Ramadan ini. Ya, kemudian tentunya ya nanti juga kita akan memasuki 10 terakhir yang tentu butuh semangat yang lebih besar lagi. Maka perbanyak ya mulai dari saat ini, terutama nanti di 10 terakhir, untuk membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya Aisyah apabila menemui malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi banyak sekali penghapus dosa di bulan ini. Puasa adalah penghapus dosa. Kemudian qiyamul lail, tarawih adalah penghapus dosa. Qiyam Lailatul Qadar ya secara khusus. Maka jangan sampai ya pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang mungkin ya belum sempat membeli perlengkapan lebaran ya. Tentu ini perkara yang baik. Ya, mungkin baju baru dan lain sebagainya, maka jangan menunda sampai 10 terakhir. Karena sangat disayangkan kalau justru 10 terakhir kita sibuk dengan perkara yang mungkin hanya dipakai sehari 2 hari. Padahal ya di malam 10 terakhir itu ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan sampai kita di malam 21, malam 23, malam 25, 27 masih sibuk di pasar, masih ya sibuk mencari barang atau perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Tuntaskan semuanya kalau memang sebelum Ramadan belum dituntaskan. 10 terakhir maka kita benar-benar fokus ya 100% untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan barang siapa yang benar-benar beribadah setiap malam di 10 malam terakhir maka pasti dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salah satunya ya, minimal, yang paling minimal jangan sampai ketinggalan salat maghrib dan isya berjamaah bagi laki-laki ya. Karena malam Lailatul Qadar itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Sehingga malam maghrib dan isya itu termasuk dalam bagian Lailatul Qadar ya, jika itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ini paling minimal. Tentunya ya 10 malam terakhir kita berusaha untuk tidak satupun ketinggalan tarawih bersama imam bagi laki-laki, dan juga bagi wanita tentunya dibolehkan ya jika tidak ada fitnah. Dan kemudian juga kita benar-benar memperbanyak doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, karena ketahuilah yang paling minimal seorang yang didapatkan di bulan Ramadan adalah ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ragima anfu mri'in, celaka merugi orang yang mendapati bulan Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu, keluar dari bulan Ramadan tapi dosanya belum diampuni. Dan yang paling beruntung adalah yang dibebaskan dari neraka, kemudian mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Seperti orang beribadah 80 tahun lebih, padahal umur umat Muhammad hanya 60 sampai 70 tahun.
tentunya ya ini sangat disayangkan sekali. Jangan sampai juga ada yang berpuasa dari yang halal di siang hari, yang aslinya halal, tapi tidak berpuasa dari perkara-perkara yang haram, ya, dari memakan bangkai saudaranya dengan bergibah, namimah, berkata kasar, berkata jorok dan lain sebagainya. Ya, ini semua kita latih diri kita di bulan suci Ramadan agar begitu kita keluar, kita benar-benar sukses menjadi tujuan dari puasa la'allakum tattaqun, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum kami ucapkan Ustadz atas nasihat pembuka yang telah disampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Ustadz. Amin. Baik Ustadz, kita menuju ke dalam pertanyaan yang sudah masuk di dalam website Ustadz. Oke Yang Ustadz, kedua ya. sudah terhubung bersama kita penelpon pertama Ustadz, yaitu dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, silakan pertanyaannya untuk Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu hadis disebutkan Ustaz bahwa berpuasa itu akan menghapuskan dosa. Pertanyaannya, apakah yang dimaksudkan menghapuskan dosa itu termasuk dosa besar, Ustaz? Termasuk juga dosa syirik seperti itu, sehingga kita sudah mencukupi dengan berpuasa menghapuskan dosa tersebut tanpa harus bertobat begitu. Sebagaimana kaidah untuk menghapuskan dosa besar adalah dengan taubat. Pertanyaan kedua, Ustadz, Mohon maaf disebutkan Bapak, mungkin hanya satu saja ya. Satu saja Bapak. Oh, satu saja, baik. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhol Ustaz. Ya, Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wa al-jum'a ila al-jum'a wa Ramadan ila Ramadan wal umrah ila al-umrah kaffarat lima bainahunna majtunibatil kabair. Jadi dalam hadis itu Nabi SAW bersabda, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, tapi dengan syarat majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Maka ini semua, ya bahkan haji, ya para ulama kita mengatakan, padahal Nabi mengatakan barang siapa yang haji, falam yarfus, walam yafsuk, tidak berkata kotor, berkata jorok, tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran haji, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, kembali seperti terlahir dari perut ibunya. Itu pun para ulama kita mengatakan kalau dia masih melakukan dosa besar, ya punya dosa zina, dia belum bertaubat darinya, punya dosa riba, punya harta orang lain yang belum dia kembalikan, maka tentunya tidak diterima taubatnya sampai dia bertaubat kepada Allah. Tidak diampuni dosanya sampai dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dosa besar, ya wajib seorang untuk bertaubat. Pertama dengan segera meninggalkan, yang kedua menyesal, yang ketiga berazam kuat untuk tidak mengulanginya lagi, dan jika berkaitan dengan hak manusia maka harus dikembalikan atau minta dihalalkan. Jadi tentunya ini semua adalah yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil yang kita tentunya banyak sekali ya melakukan dosa-dosa kecil ini, dan kebaikan-kebaikan ini menghapus keburukan-keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dan tentunya ya seorang yang melakukan dosa besar dia harus taubat. Dia harus bertaubat secara khusus ya, yaitu dengan syarat ya, dengan mudah, yaitu segera meninggalkan, berazam kuat untuk tidak mengulangi lagi, menyesal, dan jika berkaitan dengan hak manusia maka dia harus mengembalikannya atau minta dihalalkan. Barakallahu fikum. Jazakumul khairan katsiran Ustadz, kami ucapkan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Pak Saleh Haji di Bengkulu. Baik, kita bergeser ke penelpon berikutnya Ustadz, yaitu ada Ibu Lilis di Tangerang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, mau bertanya terkait dengan sholat tarawih Ustaz ya. Untuk akhwat kan sebaik-baiknya di rumah sholatnya.
Nah, itu kan ada terkait dengan yang ketika kita melakukan sholat tarawih itu 4 rakaat sebaiknya istirahat begitu Ustadz ya. Gitu. Ya. Nah, ini bagaimana ketika akhwat di rumah, apakah melakukan hal yang sama ketika 4 rakaat kita istirahat dulu, ataukah boleh lanjut karena memang sholatnya sendiri di rumah begitu Ustadz? Dan itu pertanyaan. Dan yang keduanya ketika kita tilawah Ustadz ya, itu kita kan dalam bulan Ramadan itu kita memperbanyak tilawah Quran. Nah, di sela-sela itu kita ada buang angin gitu Ustadz. Apakah harus berwudu lagi atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz ya. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan tentang bagaimana beliau sholat ya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau ya tidak lebih daripada 11 rakaat. Ya, ini kata para ulama kita kebanyakan ya sholat Nabi SAW yaitu tidak lebih dari 11 rakaat baik itu di Ramadan atau di luar Ramadan. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah bahwasanya seorang itu boleh sholat ya berapapun rakaatnya, kemudian nanti terakhir ditutup dengan witir. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Salatu al-laili masna masna." Salat malam itu dua ya. Dua dan berapapun sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin di saat ini di kota Mekah dan Madinah. Ya, mereka salat tarawih kemudian dilanjutkan qiyamul lail, kemudian ditutup dengan witir ya, terkadang sampai 30 rakaat. Dan sebagian kaum muslimin hanya mencontoh jumlah rakaat Nabi SAW yaitu 8 rakaat tambah 3, tapi tidak mencontoh panjangnya salat Nabi SAW. Ya, sehingga kata para ulama kita ya, ketika mereka menjelaskan tentang salat tarawih ini, kalau kita ingin mencontoh panjangnya bacaan Nabi SAW, maka kita cukupkan dengan 8 rakaat, kemudian ditutup dengan 3 rakaat witir. Tapi kalau kita hanya membaca surat-surat pendek, maka sebaiknya ditambah rakaatnya. Kemudian terkait dengan istirahat tadi setiap 4, ya demikian Nabi SAW ketika sholat 2, kemudian ditambah 2 lagi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna." Enggak perlu tanya bagaimana bagusnya sholat Nabi dan bagaimana panjangnya sholat Nabi. Sehingga dibutuhkan untuk istirahat ya setiap 4 rakaat. Adapun yang hanya membaca 3 rakaat, yang membaca 5 rakaat, atau bahkan ya, 1 halaman, maka tidak perlu untuk istirahat. Ya, artinya jika memang dibutuhkan istirahat karena panjang, ya, makanya juga dinamakan tarawih karena ada istirahatnya, maka ini memang dibutuhkan untuk istirahat tadi karena sholat yang panjang. Tapi jika tidak, maka tidak usah ya, tidak harus untuk berhenti setiap 4 rakaat, dilanjut saja langsung. Dan ya kecuali kalau kita memang panjang, membacaannya panjang, kalau tidak punya hafalan banyak menggunakan mushaf ini dibolehkan, maka sebaiknya untuk setiap 4 rakaat istirahat dulu. Adapun terkait dengan membaca Al-Quran ya tanpa wudu, memang ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Tentu yang lebih hati-hati yaitu tidak menyentuh mushaf kecuali dengan berwudu ya. Tapi sangat mudah di zaman kita ini dengan memegang HP, membaca Al-Quran menggunakan HP, maka tidak harus berwudu. Bahkan HP meskipun dalamnya ada aplikasi Quran, boleh kita bawa masuk ke WC setelah kita tutup aplikasinya, dan tidak harus dalam keadaan berwudu. Ataupun kalau memang harus menyentuh, maka bisa menggunakan kaos tangan atau mushafnya ada ada sampulnya ya. Tapi kalau ingin menyentuh lembaran-lembarannya, maka ya tentunya bisa pakai pembatas. Dan tadi solusi yang paling mudah ya, terutama yang sering buang angin mungkin agar benar-benar menyentuh mushafnya dalam kondisi suci ya, sebagaimana pendapat yang lebih hati-hati, maka bisa menggunakan HP atau ya tablet atau apa saja, atau dengan tadi mushaf yang ada sampulnya sehingga tidak menyentuh mushaf secara langsung. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan katsiran kami ucapkan Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Lilis di Tangerang. Baik Ustadz, mari kita masuk ke dalam pertanyaan yang ada di website Ustadz, yaitu pertanyaan yang datang dari Bapak Redo Putra Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara saya menyikapi orang tua saya yang masih sering melakukan budaya-budaya yang berbau kesyirikan? Misalnya masih percaya dengan kata-kata dukun atau orang-orang pintar dan masih sering mewajibkan hal-hal yang bid'ah. Mohon nasihatnya Ustadz karena setiap kali saya nasihatin ibu saya, beliau selalu menangis dan menganggap kalau saya itu menyalahkan dirinya apabila saya kasih nasihat. Apakah saya berdosa karena telah membuat ibu saya menangis Ustaz? Jazakallah khairan katsira. Tafadhol Ustaz. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah dan dengan berdebat dengan cara yang terbaik. Maka seorang yang ingin berdakwah tentunya dia butuh ilmu, ya, butuh pengetahuan. Dia harus mengetahui dalil-dalil, ya, apa yang akan dia sampaikan. Maka dia sampaikan, ya, dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW, ya, man atakahinan la tuqbal lahu salat arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi dukun fasa'alahu an syai' dan bertanya kepadanya sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Ya, dalam riwayat lain fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka berat, ya, ancamannya orang yang mendatangi dukun, bertanya kepadanya meskipun tidak dibenarkan, apalagi sampai membenarkan. Maka ya ini harus disampaikan dengan dalil-dalilnya, dengan bahasa yang terbaik. Wahai ibuku, sebagaimana Nabi Ibrahim ketika berdakwah untuk bapaknya, ya abati, ya dengan panggilan yang terbaik. Wahai ibuku yang aku cintai, aku sayangi, ya aku takut engkau terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan. Nabi SAW ya bersabda dalam hadis yang sahih demikian. Kemudian juga yang banyak dilupakan oleh orang yang mengajak keluarganya atau siapapun, yaitu mendoakan di belakang, ya, mendoakan Rabbi ghfirli, terutama orang tua, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca terus di setiap salat kita, di waktu sujud, di antara azan dan iqamah, di waktu-waktu mustajab. Kemudian tentu kita berusaha berbakti kepada orang tua kita sehingga dia melihat pribadi kita sangat baik, sehingga apa yang kita sampaikan mudah diterima oleh orang tua kita. Dan jangan putus asa terus, ya, tidak harus setiap hari, ya, bisa diulang setiap berapa kali, kemudian berdoa, kemudian mungkin menyampaikan, mungkin mengirimkan potongan video para ustadz kita yang menjelaskan tentang larangan tersebut. Dan banyak cara yang bisa kita lakukan, ya, sambil kita berdoa kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kau cintai, dan Allah yang biasa memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka ya meskipun kita sudah berusaha, sudah maksimal menggunakan cara terbaik, tapi kalau memang hidayah belum sampai kepadanya, maka kita tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kita cintai. Tapi kita terus berusaha dan ya memberikan yang terbaik, tetap berbakti, karena ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap walaupun orang tua kita non muslim, bahkan ya, berbeda agama, kita tetap wajib untuk berbakti kepada keduanya. Ya, kecuali kalau kita diajak untuk melakukan peribadatan kepada selain Allah, syirik, dosa, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk. Tapi kita tetap berbuat baik, tetap taat, tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk orang tua kita, terus mendoakan dan menyampaikan dengan hikmah, ya, dakwah kita, semoga diterima, ya, akhirnya oleh orang tua kita. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan katsira kami ucapkan kepada antum Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Redo Putra. Baik Ustadz, kita telah terhubung bersama kita penanya berikutnya Ustadz, yaitu dari Ummu Abdurrahman di Kalimantan. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaannya untuk Ustadz. Bisa satu aja? Satu aja Ibu, karena keterbatasannya waktu Ibu. Afwan Ustadz, Nana mau bertanya. Ini insya Allah Nana mau umroh, tapi umrohnya mandiri. Saya
dengar ada Ustadz bilang kalau itikaf itu harus di dalam Masjidil Haram. Sedangkan untuk masuk Masjidil Haram itu selama ini untuk itikaf yang pernah saya ikutin itu susah banget untuk masuk ke Masjidil Haram. Terkadang itu kita harus di RUP ya. Kalau nggak di RUP ya udah kita di pelataran Masjidil Haram. Apakah sah itikaf kita ketika kita di atas atau kita di pelataran? Kemudian bisa nggak satu lagi? Kalau kita naik kereta itu niat niat kita kan kalau naik ke saya ini selama ini nggak pernah naik kereta untuk ke Haram dari Madinah ke Mekah itu biasanya naik bis. Nah kalau ini rencananya aku naik kereta gitu. Kalau naik kereta itu niat ihramnya ketika udah di kereta atau di mana? Ya, Syukran ya Tat. ya, Assalamualaikum. semoga ibu yang bertanya dimudahkan semua perjalanannya mulai dari berangkat sampai kembali, semua rangkaian ibadah umrohnya juga dimudahkan. Ya tentunya iktikaf itu memang harus di masjid, ya. Tidak boleh keluar dari masjid. Dan adapun terkait dengan rooftop, ya paling atas, ya, lantai paling atas ini bagian dari masjid tentunya, ya. Yang diperselisihkan adalah teras atau halaman luar. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Kita tentunya dalam kondisi ya seperti Masjidil Haram yang sangat-sangat padat dan tentunya juga yang ingin berangkat ke sana harus mengetahui kalau kita yang sudah pernah ke sana, ya perluasan Raja Abdullah itu sangat-sangat luas di sana. Ya, meskipun juga terjadi ya manusia berdesak-desakan, maka kita berusaha untuk mencari tempat di area tersebut. Ya. Jadi kalau kita memang niatnya itikaf, maka kita berusaha untuk berada dalam masjid. Ya. Termasuk ya rooftop bagian dari masjid juga, ya bukan berarti maksudnya harus di lantai 1 atau 2, ya rooftop itu bagian dari masjid juga, meskipun tentunya ya kadang panas ya di tempat tersebut, tapi itu bagian dari masjid. Jadi sebisa mungkin kita tidak keluar dari masjid kalau memang niat kita iktikaf ya sampai 10 hari, kecuali untuk memang hajat-hajat yang kita harus keluar. Ya, jadi teras itu, apalagi Masjidil Haram itu masuk dalam bagian masjid, apalagi ya pendapat yang lebih kuat insya Allah seluruh ya, ini bukan masalah iktikaf ya, tapi masalah pahala 100.000 itu seluruh area haram, tanah haram, batas haram di Mekah itu dapat 100.000 pahala ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang perjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekelilingnya. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu diperjalankan bukan dari masjid yang ada Ka'bahnya, tapi dari salah satu rumah dari rumah di kota Makkah. Sehingga nama Masjidil Haram itu mencakup seluruh area tanah haram di Mekah, ya. Di Madinah tidak. Sehingga semuanya dapat pahala 100.000. Demikian juga dengan sabda dengan firman Allah, innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidil haram. Sungguhnya orang musyrik itu najis, maka tidak boleh mendekati Masjidil Haram, tidak boleh masuk balasan haram Mekah, dan yang tidak boleh dimasuki bukan hanya Masjidil Haram tapi semua tanah haram. Maka alhamdulillah ya, terkait iktikaf Masjidil Haram itu sangat luas, kita berusaha mencari tempat, ya perluasan juga masih sangat lebar, semuanya bisa kita iktikaf ya, baik di lantai 1, 2, 3 ya sampai paling atas rooftop, itu semua adalah tempat untuk beriktikaf, ya kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat lainnya kalau memang belum menemukan tempat yang pas dan aman. Ya, adapun naik kereta cepat dari Madinah ke Mekah, maka tentunya tidak akan melewati mikot, tapi akan sejajar dengan mikot. Tapi ya pengalaman saya selama ini, yang paling aman adalah begitu kita naik kereta, nanti begitu duduk di kereta di stasiun Madinah, maka segera mengatakan atau meniatkan labbaik Allahumma umratan, ya. Kenapa? Karena tidak akan terasa, dan juga kadang suara pengingat bahwasanya telah atau sejajar dengan mikot itu mungkin tidak sadar, kita mungkin ngobrol atau begitu cepat, maka yang paling aman adalah begitu kita duduk di kereta, maka segera mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya, sebenarnya diberi peringatan ketika nanti sudah sejajar dengan mikot, maka di situ ada peringatan dengan tentunya bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi yang dikhawatirkan ketika terlewat
maka ini repot ya, karena kita harus kembali. Maka yang lebih aman adalah begitu naik kereta sudah duduk dengan posisi yang seharusnya di kereta kita, maka segera mengucapkan labbaik, atau kalau mau tunda sedikit ya, ketika kereta sudah mulai berjalan baru bertalbiyah ya, atau meniatkan masuk ke dalam ihram. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan kami ucapkan kepada Anda Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ummu Abdurrahman di Kalimantan. Baik para pemirsa, kami masih memiliki kesempatan untuk Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung, Anda dapat menghubungi kami melalui layanan telepon satelit di nomor 0331 544 6087, atau Anda dapat menghubungi kami melalui layanan telepon WhatsApp agar lebih mempermudah tentunya di nomor 0821 7000 6087. Baik Ustadz, kita bergeser ke pertanyaan yang ada di website yang datang dari Bapak Tovan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara menghadapi tetangga yang zolim kepada kita? Tafadhol Ustadz. Ya, ini tentunya perkara yang sangat berbahaya ya. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Maka ini perkara yang sangat berbahaya, dan ini adalah bencana yang besar bagi seorang. Kenapa? Karena tetangga ini seterusnya, dan tidak mudah seorang pindah dari rumahnya. Namun tentunya kita mungkin perlu juga mencari ya sebab-sebabnya. Ya, jangan sampai ada sebab dari kita, ada kesalahan yang kita lakukan sehingga kita berusaha untuk memperbaiki ya. Dan juga kita berusaha menasihati ya. Kita sampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Juga Nabi SAW bersabda, la zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril senantiasa mengingatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku sangka bahwasanya tetangga itu mendapat warisan. Ya. Maka sangat berbahaya ya. Ini termasuk dosa besar. Pernah dilaporkan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita yang rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, dan melakukan banyak kebaikan. Tapi dia mengganggu tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi SAW, hiya finnar. Ya, dia di neraka. La khaira fiha. Tidak ada kebaikan untuk orang tersebut. Padahal dia ahli ibadah. Tapi hanya karena dia sering mengganggu tetangganya, maka Nabi mengancam dia masuk ke dalam neraka. Hadis-hadis ini ya perlu disampaikan baik melalui WA atau dengan cara yang ya hikmah tentunya, agar dia sadar ya. Kalaupun tidak, Nabi SAW pernah kalau memang sudah sangat parah, maka bisa keluarkan barang kita ya, seakan-akan kita ingin pindah, dan ketika ada yang bertanya kenapa mengeluarkan barangnya, mengatakan karena ya, tetangga saya sering mengganggu saya. Ini ya diantara cara yang mungkin kalau sudah sangat parah ya. Jadi ya perlu kita sampaikan hadis-hadis ancaman ya, larangan mengganggu tetangga, menyakiti tetangga. Ini sangat berat, termasuk dosa besar. Salah satu tanda kiamat adalah su'ul jiwar, yaitu jeleknya seorang ketika bertetangga. Dan juga ya dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Ya, hadapi dengan cara yang lebih baik. Mungkin kita selama ini tidak pernah berbagi hadiah. Tahabu kata Nabi SAW, sering berbagi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Ya, mungkin kita belum memulai, mungkin salam atau lain sebagainya. Kita introspeksi diri kita dulu. Jangan-jangan ya penyebabnya dia buruk itu karena dari kita juga. Tapi kalau tidak ya memang murni dia berbuat zalim, maka ingatkan dengan ancaman-ancaman dari Nabi SAW tentang larangan atau bahayanya atau besarnya dosa mengganggu tetangga. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan katsiran kami ucapkan kepada Antum Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Taufan Ustadz. Baik, kita bergeser ke pertanyaan berikutnya Ustadz yang datang dari saudara hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, apakah seseorang yang dulunya berzina itu termasuk bagian dari takdir yang Allah beri untuknya? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron jazakumullah khairan katsiran. Tafadhol Ustadz. Ya, tentunya di antara rukun iman yaitu al-iman bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman dengan takdir yang baik dan buruk. Ya, tentunya ketika seorang ditakdirkan berbuat dosa, berbuat maksiat, apalagi dosa besar, ini termasuk
takdir ya sebagaimana Nabi Adam ya sampai dikeluarkan dari surga karena memakan buah yang dilarang memakan dari pohon yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka Nabi Adam mengatakan bahwasanya itu sudah takdir. Tentunya tidak boleh kita berhujjah dengan hadis ini kalau kita belum bertaubat. Nabi Adam AS telah bertaubat. Dan ini termasuk berhujjah dengan takdir karena musibah. Jadi semua yang dilakukan seorang dari kebaikan dan keburukan itu semua telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan boleh kita berdoa untuk menjadikan agar Allah menjadikan semua takdir kita baik. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, jadikanlah semua keputusan yang kau putuskan untukku adalah kebaikan. Maka semua yang kita lakukan di masa lampau itu adalah bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak bisa mengetahui takdir itu kecuali jika terjadi atau ada kabar dari Nabi SAW tentang kejadian yang akan terjadi seperti Ya'juj Ma'juj, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan tanda-tanda kiamat itu pasti terjadi karena dikabarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, adapun jika belum terjadi maka kita tidak mungkin mengetahui apa takdir kita, dan kita boleh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan takdir kita semua baik, dan ya apa yang telah dituliskan oleh Allah di masa lalu jika kita sudah benar-benar bertaubat, apalagi tentang zina kita jangan ceritakan kepada siapapun antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya kita berusaha untuk memperbaiki ya masa atau sisa hidup kita dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa dan keburukan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan katsiran kami ucapkan kepada antum Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari saudara hamba Allah, Ustadz. Baik, kita bergeser ke pertanyaan website berikutnya, Ustadz, yaitu dari Bapak Awaludin. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kelak di akhirat setiap muslim akan mendapatkan kesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, surga dan tambahannya. Dan penduduk surga, ya nikmat terbesar yang akan mereka dapatkan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang masuk surga maka akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Semua yang masuk surga diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Tentu ya tergantung juga tingkat keimanan. Tentu yang ya di surganya paling tinggi tentu melihat wajah Allahnya mungkin lebih sering ya. Intinya kenikmatan penduduk surga yang paling tinggi tentu lebih besar daripada yang paling rendah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wajahnya kepada penduduk surga, dan tidak ada ya nikmat ketika penduduk surga sudah masuk surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penduduk surga, hal turiduna syai'an azidukum? Maukah aku tambahkan nikmatku untuk kalian? Kata penduduk surga, alam tubayyadu wujuhana, alam tudkhilnal jannah. Ya, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Engkau telah masukkan ke dalam surga yang memberikan banyak kenikmatan. Dan penduduk surga bertanya, kenikmatan apa lagi? Maka Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya, dan ketika penduduk surga melihat wajah Allah Azza wa Jalla, maka mereka pun merasakan kenikmatan yang mereka sampai melupakan nikmat-nikmat surga yang lainnya. Tidak ada nikmat yang mereka rasakan yang lebih besar daripada melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Maka semua penduduk surga bisa melihat Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diperlihatkan wajah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan katsiran kami ucapkan kepada antum Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Awaludin. Baik Ustadz, telah terhubung penanya berikutnya yaitu Ibu Partina di Pontianak. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silahkan Ini satu Ustadz pertanyaannya. iya. Ini kan punya hutang Ramadan ya tahun lalu gitu, tapi sudah dibayar gitu. Apakah harus pakai fidyah gitu? Udah dibayar puasa gitu kan? Utang hamil menyusui Ibu ya? Utang hamil atau menyusui? Enggak. Karena hamil atau menyusui? Enggak, cuma Sakit.
nggak hamil nggak menyusui gitu, nggak hamil nggak menyusui sih, cuman mungkin apa ya malas atau gimana gitu, tapi udah dibayar gitu ya. Terus itu Ya, apa harus pakai pidiah gitu. Terus satu lagi boleh nggak nih tanya satu lagi? ya, ya. Ini apa ya kalau ini kan apa ada dalilnya gitu, dikir subuh kaki masih keadaan melipat, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Apa itu ada dalilnya gitu? Kaki masih terlipat. Iya. Iya, keadaan kaki masih terlipat, keadaan apa ya? Iya, masih terlipat waktu Setelah sholat salat subuh subuh. Ya. itu. Iya, iya cuma itu aja ya, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. membatalkan puasa dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadan ini adalah dosa besar karena meninggalkan kewajiban dan salah satu rukun Islam, maka tentunya harus bertaubat, beristighfar dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan tentunya ya kalau sudah diganti maka semoga Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosanya, dan jika itu Ramadan tahun yang lalu ya dan sudah diganti sebelum masuk Ramadan, maka tidak perlu untuk membayar fidyah, kecuali jika ditunda tanpa uzur sampai 2 Ramadan, hampir Ramadan berikutnya, maksudnya sudah masuk Ramadan belum dibayar, maka itu yang disebutkan oleh ulama ya, untuk di selain mengganti puasa juga ditambah dengan fidyah. Yang pertanyaan kedua yaitu yang menyebutkan bahwasanya disunahkan seorang ketika setelah sholat subuh dan maghrib membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali Ibu ya. Tapi untuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini termasuk zikir pagi ya, yang bisa dibaca atau dianjurkan dibaca 1 kali, 10 kali atau 100 kali ya. Nah, ini berkaitan dengan zikir pagi petang. Adapun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, terutama ketika baru selesai sholat ya subuh atau maghrib. Nah, ini berkaitan dengan zikir setelah sholat ya. Jadi 10 kali Bu ya, bukan 100 kali. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan katsira atas jawaban yang telah antum berikan Ustadz. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari sang penanya Ustadz. Kita bergeser ke penanya berikutnya Ustadz, yaitu ada Ibu Endang di Surabaya. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya Ibu, silakan Ibu, satu pertanyaannya untuk Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan izin bertanya Ustadz, Ya. bagaimana hukumnya jika seorang akhwat minum obat pil KB untuk menunda biar nggak haid di bulan Ramadan? Ya. Itu aja Bu ya. Iya Ustadz. Sebagian ulama kita membolehkan jika memang ada ya kebutuhan. Tapi kita ketahui bahwasanya ya orang yang haid ya, maka tidak wajib dia untuk berpuasa. Maka tidak harus untuk bertakalluf ya sampai minum pil penunda haid, dan juga banyak terjadi penunda haid ini tidak berhasil ya, sehingga haidnya tetap keluar dan orang yang haid tidak wajib bahkan haram untuk berpuasa. Ya mungkin karena saking bersemangatnya atau ketika umroh tentunya, maka ini tentu banyak sekali ulama yang fatwakan memang dibolehkan demikian setelah berkonsultasi dengan ahli ya, dokter ahli tentang keamanan obat pil tersebut. Termasuk juga ketika ingin berpuasa ya, karena mungkin tidak ingin kehilangan momen Ramadan ya, kalau memang tidak keluar maka dia tetap berpuasa. Tapi banyak kejadian bahwa wanita yang minum pil tersebut tetap ya darahnya tetap keluar sehingga dia tidak boleh untuk berpuasa. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan katsira kami ucapkan kepada antum Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Endang di Surabaya. Baik Ustadz, kita bergeser ke pertanyaan yang ada di website Ustadz, yaitu pertanyaan yang datang dari Bapak Wahyu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz, bagi keluarga kecil kami yang belum dikaruniai anak. Dan adakah amalan-amalan khusus bagi kami yang sedang ikhtiar? Jazakallah khairan. Tafadhol, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya, yang pertama kali kalau punya kemampuan maka konsultasi ke dokter ahli kandungan dan apa yang disaran-sarankan dilakukan ya. Tentunya mereka lebih sangat memahami apa yang harus dilakukan ikhtiar dunia ya. Adapun ikhtiar agama, secara agama maka alhamdulillah dalam Al-Qur'an diajarkan doa Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya, ini diulang-ulangi doa ini. Mungkin banyak kaum muslimin dan muslimat yang belum dikaruniai anak tidak menghafalkan doa ini dan tidak mengulang-ulangi doa ini. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri dan engkau adalah sebaik-baik pewaris. Maka juga faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Ya, di antara sebab seorang dikaruniai anak, harta dan kemudahan urusan dunia dan akhirat adalah memperbanyak istighfar. Jadi kalau kiat-kiat dari sisi agama, pertama perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, terutama di waktu-waktu mustajab, terutama doa yang tadi kita sampaikan, Rabbi la tadharni farda, ini doanya Nabi Zakaria, ya, wa anta khairul warithin, ya Allah, jangan biarkan aku sendiri dan jangan biarkan aku tidak punya keturunan dan engkau sebaik-baik pewaris. Ya. Karena anak itu adalah pewaris. Kalau memang Allah tidak takdirkan kita mempunyai keturunan, maka bisa jadi itulah yang lebih baik bagi kita. Karena ada orang yang justru ketika dikaruniai anak ternyata anaknya anak yang durhaka, anaknya yang mempersulit urusan dia di dunia dan di akhirat, maka bisa jadi memang ya kalau kita tidak diberi amanah anak oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin kita tidak mampu untuk bisa menunaikan amanah mendidik anak. Ya, ini tidak mudah ya. Tapi terus ya berusaha dengan doa tadi, dengan kiat-kiat dunia, dengan berkonsultasi ke dokter, ya ini dibolehkan. Jadi ya perbanyak istighfar, perbanyak doa tadi, jangan putus asa. Ya ada orang yang lebih 10 tahun, 14 tahun baru kemudian dikaruniai anak setelah banyak berdoa, dan jangan terlalu fokus ya untuk memikirkan hal tersebut. Ya tetap dengan urusan agama, justru mungkin dengan tanpa anak kita bisa lebih punya ibadah sosial yang lain yang lebih bermanfaat. Ya sebagian orang mungkin untuk berangkat umroh saja atau berangkat kerja atau apa dan sebagainya terhalangi karena ada mengurus anak ya. Ketika seorang belum diberi amanah anak oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia bisa menggunakan waktunya untuk hal-hal yang lain. Terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa tadi, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin, dihafalkan, diulang-ulangi di waktu-waktu mustajab, dan perbanyak istighfar. Jangan cukupkan hanya 100 kali sehari, kalau perlu lebih dari 100 kali, 200, 300 kali. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan. Dan yang paling penting ya, ini jangan sampai ya saya lupa, yaitu jangan hanya minta anak ya. Ada kejadian nyata, yaitu seorang ketika di multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, dia menangis berdoa jadi minta untuk dikaruniai anak. Ternyata betul ya, setelah dia dikaruniai anak berapa belas tahun atau berikutnya, ketika anaknya sudah dewasa, dia berdoa dengan di tempat yang sama meminta supaya anaknya dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata anaknya anak yang durhaka, anak yang buruk, sehingga ya polisi yang menjaga di tempat yang sama menarik bapak tadi dan mengajarkannya berdoa dengan cara yang benar. Ya, jangan mendoakan keburukan untuk anakmu, tapi doakan agar diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia pun kembali dan mendoakan hidayah untuk anaknya, dan alhamdulillah anaknya diberi hidayah. Tapi ya tadi sekali lagi jangan hanya minta anak ya, jangan hanya mengatakan ya Allah karuniai saya anak, tapi mintalah anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah aku keturunan yang saleh. Jadi kalau minta anak, mintalah anak yang saleh, jangan hanya sekedar minta anak saja, karena bisa jadi yang Allah berikan anak yang durhaka. A'udzubillah min dzalik. Ya. Barakallahu fikum.
Jazakallah khairan katsiro kami ucapkan kepada antum Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Wahyu Ustadz. Baik, telah terhubung bersama kita Ustadz penelpon berikutnya yaitu Bapak Iwan di Pekanbaru. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Salam. Baik Bapak silahkan Ya. satu pertanyaannya Bapak untuk Ustadz. Salam. Silahkan Bapak pertanyaannya. Ini azan yang tidak betul Ustaz. Bagaimana itu sholat kita di situ? Boleh kita ikut enggak? Gimana Pak? Apa? Mohon maaf Bapak mungkin bisa lebih diperlambat Bapak untuk pertanyaannya. Itu aja. Silakan Bapak pertanyaannya. Mungkin bisa Azannya diulang. tidak betul, tidak benar azannya. Boleh kita ikut sholat di situ enggak? Oh ya, Apa? azannya nggak betul ya. Azannya mungkin panjang Azannya tidak pendeknya. betul. Ya. Boleh kita ikut sholat bergabung kita, Bu. Ya. Baik, sudah Bapak. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan tentunya ya kalau itu azannya di kompleks kita, maka kita berusaha untuk memberi nasihat ya supaya mengumandangkan dengan cara yang benar. Tapi itu tentunya tidak terkait dengan kesahan ya salat kita. Itu hanya terkait dengan dia yang mungkin lalai dalam mengumandangkan azan. Ya, adapun dengan kita salat di situ, kalau yang ditanyakan adalah imamnya yang mungkin bacaan Fatihahnya tidak benar, merubah makna, baru mungkin ya dikatakan jangan salat di masjid tersebut. Ya, jadi selama imamnya bacaannya benar, maka tetap dan tidak ada pengaruhnya antara salat jamaah kita dengan azannya. Yang tentunya kita lakukan mungkin ya bisa kita menasihati pengurus masjid untuk menasihati muadzinnya yang mengumandangkan azan dengan cara yang benar atau mungkin mengganti dengan muadzin yang cara azannya lebih tepat. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Iwan. Baik Ustadz, kita masuk ke pertanyaan yang ada di website Ustadz. Yaitu pertanyaan yang datang dari Ibu Puput Andita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, nenek Ana sebelumnya sakit dan saat sakit dan menjelang ajalnya, beliau banyak sekali memiliki permintaan untuk makan ini dan itu. Dan beliau juga meninggalkan pesan seperti akan terjadi sesuatu di masa depan. Apakah pesan orang yang mau meninggal tersebut adalah benar dan akan menjadi kenyataan? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik. Tafadhol Ustadz. Ya, tentunya Nabi SAW bersabda, la yamutu ahadukum hatta yastawfiya rizqahu, ya, atau kama qala. Maksudnya seorang itu tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Bahkan ada kisah nyata seorang yang jatuh ke sumur, kemudian setelah ditolong dia minta minum susu, kemudian setelahnya dia meninggal. Maka seorang selama masih ada rezekinya maka dia tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kapan seorang meninggal? Ketika rezekinya sudah habis. Dan ya tadi ketika dia minta ingin makan ini, makan itu menunjukkan bahwasanya rezeki dia belum selesai sehingga dia ingin menghabiskan rezekinya kemudian meninggal. Adapun pesan-pesan dia yang terkait dengan masa depan, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok dan tidak ada yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. La ya'lamul ghaib illallah, ya. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla, sehingga ya apa yang diucapkan dia sebelum dia meninggal tidak ada kepastian, ya. Itu hanya perkiraan dia dan tidak boleh kita membangun apa-apa dari ya apa yang dia sampaikan karena tidak ada yang mengetahui gaib. Bahkan Nabi SAW juga tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya, apa yang Allah kabarkan kepadanya tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi sepeninggal beliau. Itu karena kabar dari Rasulullah SAW. Kabar dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita SAW. Karena pernah Nabi SAW istrinya dituduh berzina. Kemudian beliau SAW sangat gelisah dan tidak mengetahui apakah tuduhan ini benar atau tidak. Beliau pun ragu. Pernah juga kehilangan perhiasan istri beliau.
salah satu istri beliau dan dicari kemana-mana. Seandainya Nabi mengetahui yang gaib, maka tidak perlu para sahabat sibuk mencari perhiasan istri Nabi. Juga tidak perlu gelisah ketika istri beliau Aisyah dituduh berzina, karena beliau kalau mengetahui yang gaib tentu akan mengetahui benar atau dustanya kabar tersebut. Sehingga tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang disampaikan oleh orang tua tadi, kalau terkait dengan wasiat-wasiat, maka ini kalau itu baik maka dijalankan. Ya, kalau itu melanggar syariat, perintah Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang haram, maka tidak dikerjakan. Jadi apa yang dia sampaikan sebelum meninggal tentang kabar-kabar yang akan terjadi masa depan, ya, itu tidak bisa untuk dipercaya karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Barakallah. Jazakallah khairan katsira Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Puput, Ustadz. Baik, kita bergeser ke penelpon berikutnya, Ustadz, yaitu yang datang dari Bapak Ino di Sumut. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, satu pertanyaannya untuk Ustadz. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya. Di lingkungan Anda kan Ustaz, sholat tarawih itu di sela-sela salam kan, kebiasaan di lingkungan Anda itu diselingi dengan zikir-zikir juga selawat. Dan pengetahuan Anda kan di sunnah kan tidak ada itu. Pertanyaannya, ketika mereka-mereka itu berselawat, pemimpin pemandu berselawat, apakah perlu dijawab atau tidak ini Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah para pemirsa dan bertanya dan seluruh kaum muslimat bahwasanya bersalawat kepada Nabi adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi, wahai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Juga Nabi SAW bersabda, man shalla 'alayya wahida sallallahu 'alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat untuk Nabi satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya, ya, memberikan pahala, rahmat, kebaikan untuknya 10 kali. Dan terutama sekali di hari Jumat. Tapi mengkhususkan salawat itu di sela-sela tarawih, maka butuh dalil yang sahih dan yang jelas. Jika itu tidak ada, maka itu adalah perkara baru yang tidak perlu kita ikut-ikutan. Dan kalau memang kita berada di tempat itu, maka kita cukup ya istighfar biasa atau dzikir secara umum sambil menunggu imamnya untuk bangkit ke rakaat-rakaat berikutnya. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan katsira kami ucapkan Ustadz ada atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Ino. Dan sepertinya itu merupakan pertanyaan terakhir kita Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan syukron jazakumullah khairan katsira atas segala jawaban yang telah antum berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi diri kita semua Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Fikum barakallah. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan yang telah keluar dari lisan kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan jangan lupa untuk menyaksikan layanan live interaktif Fatwa TV dengan tema keimanan, doa, dan zikir bersama guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala sore ini pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan kami pun turut mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami guna meningkatkan dakwah syiar Islami bersama Fatwa TV tentunya yang dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang saat ini sedang Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan kepada donasi yang telah masuk kami ucapkan syukron jazakumullah khairan katsira. Semoga apa-apa yang telah Anda berikan dapat bermanfaat bagi umat muslimin sekalian. Karena telah selesai sudah perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini, oleh karena itu kami perwakilan dari yang bertugas pamit izin undur diri. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Pak? Ini mau nanya atau berwudu. Kemudian bersentuhan dengan